Robert Owen merupakan seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dari bisnisnya demi peningkatan hidup dan kesejahteraan karyawannya. Beliau merupakan seorang pemikir utama sosialisme utopis. Owen adalah pendukung kuat ide-ide pencerahan pada saat itu, terutama tertarik pada filsafat, moralitas, dan keadaan alami, serta kebaikan manusia. Kontribusi Robert Owen ke pikiran kaum sosialis adalah, dengan pandangan yang dimana perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut. Manusia itu mempunyai kemauan bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk yang mereka inginkan. Sejak tahun 1793, Robert Owen menjadi anggota Manchester Literary and Philosophical Society, di mana ia dapat menyalurkan intelektualnya. Robert Owen berpendapat bahwa dengan dipenuhinya kebutuhan dan peningkatan kondisi pekerja seperti perumahan, jam kerja, koperasi, dan sebagainya dapat meningkatkan hasil produksi dan laba perusahaan. Unsur pekerja merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses produksi. Vital mesin sama dengan mesin utama. Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Pada tahun 1812, Charles Babbage mendirikan Analytical Society, yang tujuannya adalah untuk mengulik lebih dalam soal matematika. Pasalnya, saat itu matematika dinilai dapat menyelesaikan banyak persoalan di berbagai sektor industri, seperti navigasi, sains, hingga engineering. Pada tahun 1816, ia terpilih sebagai anggota Royal Society of London. Dia berperan penting dalam mendirikan Royal Astronomical pada tahun 1820 dan Statistical Society pada tahun 1834. Pada tahun 1837, Charles Babbage merancang sistem bernama Analytical Engine, yang dapat menghitung persoalan matematika lebih kompleks, dan dapat digunakan berbagai tujuan. Pada tahun 1846, Difference Engine 1 diperbaharui menjadi Difference Engine 2, yang menjadi mekanikal pertama di dunia. Namun, penelitiannya terkait Difference Engine 2 tidak terwujud, hingga dirinya tutup usia. Charles Babbage berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja dapat meningkatkan produktivitas dan dapat menekan biaya menjadi lebih rendah, yaitu dengan dilatih suatu keterampilan tertentu dan harus bertanggung jawab terhadap bagian yang dikerjakannya dengan keterampilan tersebut. Frederick Winslow Taylor merupakan seorang penemu dan insinyur Amerika yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Sistem manajemen industrinya yang dikenal sebagai Taylorisme sangat mempengaruhi perkembangan teknik industri dan manajemen produksi di seluruh dunia. Pada tahun 1881, pada usia 25, ia memperkenalkan studi waktu di pabrik Midvale. Profesi studi waktu didasarkan pada keberhasilan proyek ini, yang juga menjadi dasar teori ilmu manajemen Taylor selanjutnya. Peninggalan Taylor yang paling terkenal dalam ilmu manajemen adalah ide tentang penggunaan metode ilmiah dalam manajemen. Ide ini muncul ketika Taylor merasa kurang puas dengan ketidakefisienan pekerja di perusahaannya. Pada tahun 1911, Frederick Winslow Taylor menyimpulkan teknik efisiensi dalam bukunya yang berjudul The Principle of Scientific Management. Frederick Winslow Taylor menyatakan bahwa dengan efisiensi gerak dapat meningkatkan produktivitas, sehingga dapat ditentukan standar minimal produksi atas dasar keahlian rata-rata pekerja. Dengan ditentukannya standar minimal produksi, dapat diterapkan sistem upah dengan bonus bagi pekerja yang dapat melampaui standar minimal produksi. Lebih jauh lagi, dengan sistem upah ini dapat memperbaiki metode kerja karyawan. 4 prinsip dasar teori Frederick Winslow Taylor, yaitu: pertama, dengan perkembangan manajemen ilmiah, dapat ditentukannya metode terbaik dalam menjalankan tugas. Kedua, seleksi karyawan dengan cara ilmiah, sehingga setiap karyawan dapat diberi tanggung jawab atas tugas yang sesuai dengan keterampilannya. Ketiga, pengembangan dan pendidikan karyawan dengan cara ilmiah. Keempat, hubungan atau kerjasama yang erat antara manajemen dan karyawan.
Sumbangan-sumbangan aliran klasik dapat disimpulkan menjadi beberapa poin di antaranya. Pertama, suatu teori manajemen yang mengedepankan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan dengan adanya peningkatan kualitas pekerja atau karyawan dengan diberi pekerjaan yang spesifik dan dituntut tanggung jawab untuk menyelesaikannya pada waktu yang telah ditentukan, yang disertai pendidikan dan latihan yang memadai demi meningkatkan efektivitas kerja. Serta, adanya upaya mencari alternatif metode terbaik untuk lebih mengefisienkan waktu pengerjaan suatu pekerjaan. Kedua, manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional dalam memecahkan masalah, tetapi menunjukkan jalan ke arah profesional dari manajemen. Manajemen ilmiah yang menekankan pentingnya rancangan kerja, mendorong manajer mencari cara terbaik untuk pelaksanaan tugas. Ketiga, metode-metode yang dikembangkan dapat diterapkan pada berbagai kegiatan organisasi, selain di organisasi industri. Teknik-teknik efisiensi, seperti studi gerak dan waktu, bahwa gerak fisik dan alat dapat lebih diefisienkan. Kekurangan pada aliran klasik diantaranya. Manusia dipandang sebagai sesuatu yang rasional, bahwa manusia dapat dimotivasi dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fisik. Namun, mengabaikan frustasi dan ketegangan yang dialami karyawan apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial mereka, serta mengabaikan kepuasan karyawan atas hasil kerjanya. Bahkan, hubungan manajemen dan karyawan tetap jauh. Manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja, seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Dalam organisasi modern yang kompleks seperti sekarang, manajemen klasik dianggap terlalu umum. Hugo Münsterberg adalah salah satu ilmuwan yang lahir di Jerman dengan sepak terjang karir yang begitu gemilang. Beliau lahir pada tahun 1863, tepatnya pada tanggal 1 Juni. Hugo Münsterberg adalah seorang psikolog Jerman yang dikenal sebagai pelopor psikologi terapan, termasuk psikologi industri organisasi, klinis, dan forensik. Kontribusinya pada psikologi forensik dituangkan dalam buku On the Witness Stand pada tahun 1908, di mana memerinci bagaimana faktor-faktor psikologis dapat memengaruhi hasil dari suatu percobaan. Dalam buku itu, dia membahas masalah dengan kesaksian saksi mata, pengakuan palsu, dan interogasi. Adapun konsep dasar dari teori Hugo Münsterberg, yang mana dalam teori manajemennya, mengatakan, ada 3 cara untuk sebuah perusahaan dapat berproduktif lebih baik lagi, antara lain. 1. Menempatkan seseorang sesuai dengan passion. 2. Menciptakan pekerjaan yang menyenangkan. 3. Memberikan pengaruh positif kepada karyawan. George Elton Mayo atau biasa disebut dengan Elton Mayo merupakan seorang psikolog, sosiolog, dan teoritikus organisasi kelahiran Australia. Elton Mayo mengembangkan penelitian di berbagai pabrik di Amerika Serikat untuk memahami bagaimana hubungan sosial menentukan produktivitas perusahaan. Pada tahun 1926, ia pindah ke sekolah bisnis Harvard. Di sanalah ia melakukan penelitiannya yang paling penting, yaitu penelitian Hawthorne, yang dimulai pada tahun 1927 dan berlangsung selama lebih dari 5 tahun. Sebuah temuan yang sederhana tetapi berimplikasi besar. Studi tersebut dilakukan tahun 1924 sampai tahun 1932, tentang efek penerangan pengaruhnya terhadap keluaran, output. Penelitian dilakukan terhadap para karyawan perakitan. Argumentasi Mayo didasarkan atas pemahamannya tentang revolusi industri yang telah menghancurkan masyarakat tradisional, yang memungkinkan manusia saling berhubungan dalam kehidupan rutin dan akrab. Dalam teorinya, Elton Mayo menyatakan bahwa hubungan manusia di tempat kerja menciptakan masalah sosial di peradaban modern. Elton Mayo mengklaim bahwa industrialisasi mempercepat produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain, itu tidak berkontribusi untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan mendesak bahwa mereka juga membaik. Dari eksperimennya diperoleh hasil, yaitu dari konsep manusia yang rasional bahwa manusia yang hanya dapat dimotivasi dengan pemenuhan ekonomi, diganti dengan konsep pemenuhan sosial melalui hubungan kerja.
Eksperimen ini menghasilkan kesimpulan bahwa perhatian khusus pada karyawan dapat meningkatkan usaha kerjanya, disebut Hawthorne Effect. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi, yang terbentuk sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa ini, ia dikenal sebagai kekuatan ketiga, di samping teori Freud dan behaviorisme. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari 1951 hingga 1969, dan menjabat ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Berkat kerja dan berbagai temuannya, Maslow juga dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Warisan pemikiran Maslow pula, yang kemudian menjadi cikal bakal dari kemunculan psikologi positif. Selama tahun 1950-an, Maslow menjadi salah satu pendiri dan kekuatan pendorong di belakang aliran pemikiran yang dikenal sebagai psikologi humanistik. Teori-teorinya termasuk hierarki kebutuhan, aktualisasi diri, dan pengalaman puncak, menjadi subjek mendasar dalam gerakan humanis. Abraham Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, bersifat dasar, fisiologis, sampai yang paling tinggi, aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis atau dasar. 2. Kebutuhan akan rasa aman. 3. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. 4. Kebutuhan untuk dihargai. 5. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Douglas McGregor merupakan ahli psikologi sosial. Pada tahun 1937, pada usia 31 tahun, McGregor menciptakan Ketua Hubungan Industrial di Massachusetts Institute of Technology. Selain itu, ia menjadi konsultan untuk hubungan industri dari perusahaan kimia DWI dan Almi, produsen silen dan perekat. Semasa hidupnya, McGregor melakukan penelitian dalam bidang psikologi dan menghasilkan teori motivasi yang terkenal, yakni teori X dan teori Y. Pada teori X dan Y, temuan McGregor ini dilandasi dua asumsi yang berbeda terhadap karyawan. Di satu sisi, karyawan dinilai berperilaku negatif, di sisi lain, karyawan diasumsikan berperilaku positif. Teori X dan teori Y merupakan teori yang dikemukakan oleh McGregor, yang menjelaskan tentang asumsi dari perilaku manusia. Pengembangan teori X dan teori Y dilakukan dengan memberikan konsepsi awal yang berdasarkan kepada penelitian psikologis. Konsepsi yang diberikan yaitu, manusia memiliki sifat-sifat yang saling bertentangan secara ekstrim. Sifat-sifat ini misalnya, sifat lemah lembut dan kasar, sifat penyayang dan pembenci, serta sifat simpati dan suka mengganggu orang lain. Menurut teori X, beranggapan bahwa 1. Pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. 2. Karena tidak menyukai pekerjaan, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha, bergerak dalam mencapai tujuan. 3. Pada umumnya, manusia dalam organisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi, sehingga mereka lebih senang dibina, serta diarahkan. 4. Kebanyakan manusia menghendaki keamanan dalam segala hal. Pada teori Y, merupakan kebalikan dari teori X. Pada teori Y, cara pandang manusia yang lebih modern, melihat manusia dari sisi positif. Hingga beranggapan bahwa 1. Manusia sebagai anggota organisasi, pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. 2. Manusia dapat mengendalikan dirinya, sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji, sehingga tidak perlu ada sanksi. Keempat, manusia dalam organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki imajinasi yang tinggi, cakap dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Kelima,
Dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja. Dari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa teori Y lebih bersifat dinamis, karena menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan pengembangan pada diri individu. Ia menekankan perlunya penyesuaian yang selektif. Perang Dunia Kedua adalah yang menjadi katalisator terbangunnya riset operasional sebagai sebuah keilmuan yang lebih mapan. Pada tahun 1940, sekelompok peneliti yang dipimpin oleh PMS Blackett dari The University of Manchester melakukan studi tentang sistem radar baru anti pesawat terbang. Kelompok peneliti ini sering dijuluki sebagai kelompok Blackett Circus. Julukan ini tampaknya lebih didasarkan pada keragaman anggota kelompok peneliti yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Kelompok peneliti Blackett terdiri atas 3 orang ahli fisiologi, 2 orang ahli matematika, 1 orang ahli astronomi, 1 orang tentara, 1 orang surveyor, 1 orang ahli fisika, dan 2 orang ahli matematika fisika. Keragaman ini merupakan hal yang sangat luar biasa pada waktu itu. Perkembangan riset operasi kemudian menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama di Amerika Serikat. Sifat dari industri Amerika yang sangat agresif dalam upayanya meningkatkan produktivitas menyebabkan popularitas riset operasi juga naik. Sifat dunia bisnis yang mirip dengan sifat peperangan memberikan keyakinan bahwa aplikasi riset operasi dalam dunia militer pasti bisa juga diterapkan di dunia bisnis. Tujuan utama dari setiap aplikasi riset operasi adalah tercapainya optimasi hasil dari kemungkinan perencanaan yang dibuat. Walaupun pada mulanya riset operasi banyak diaplikasikan untuk kepentingan militer, namun saat ini, riset operasi juga mulai banyak sekali diaplikasikan pada berbagai ranah yang lain, seperti ekonomi, bisnis, rekayasa, dan sosial. Melalui pengembangan aliran behavioral organization atau aliran perilaku organisasi. Dan yang lain, dibangun atas dasar manajemen ilmiah, aliran kuantitatif. Setelah melewati berbagai perubahan, teori manajemen modern adalah teori terkini yang kerap digunakan di dalam manajemen sebuah organisasi. Perpaduan dari berbagai teori, baik dari teori klasik serta neoklasik, dengan konsep yang lebih maju dibandingkan teori sebelumnya. Sehingga bisa mendapatkan konsep manajemen yang lebih fleksibel, mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan, dalam manajemen modern bisa dikatakan lebih dinamis, karena pusat komando tidak harus berada di dalam sosok manajer saja, tetapi bisa dikembangkan dengan menunjuk bagian organisasi lain seperti supervisor atau team leader.